Sepasang kekasih sedang melakukan yoga di tepi sungai. Tanpa sengaja mereka melihat seekor musang kuning yang hampir tenggelam. Karena iba, sang pria pun segera menyelamatkannya. Namun saat musang itu hendak pergi, ia justru membungkuk memberi hormat kepada mereka berdua. Melihat musang yang begitu cerdas dan spiritual, mereka mengira keberuntungan besar akan segera datang. Tak disangka saat pria itu baru pulang ke rumah, ia melihat kakeknya sedang mengasah pisau di halaman. Ia pun langsung bertanya apa yang sedang dilakukan sang kakek. Siapa sangka kakeknya langsung membuka sebuah kurungan di sampingnya. Dan di dalamnya, terlihat musang kuning yang tadi pagi diselamatkannya. Pria itu segera memohon kepada kakeknya agar melepaskannya, dan mengatakan bahwa musang itu sangat cerdas dan penuh perasaan. Namun sang kakek hanya tertawa dingin. Katanya musang itu sering mencuri ayam dan bebek, dan merupakan salah satu dari 3 hama besar di desa. Sambil berkata begitu, ia pun langsung mengayunkan pisau dan membunuh musang itu. Kemudian kakek mulai menguliti dan memotong daging musang, bahkan memberi dagingnya kepada anjing. Melihat darah yang menetes dari tubuh musang, pria itu langsung merasa takut. Nenek yang melihatnya pun langsung curiga dan bertanya apakah dia berbuat salah. Namun kakek sama sekali tidak peduli, lalu membawa kulit musang itu ke tukang jahit. Setelah kakek pergi, pria itu buru-buru memberitahu neneknya tentang kejadian sebenarnya, dan mengatakan bahwa musang itu adalah yang ia selamatkan kemarin. Bahkan musang itu sempat membungkuk kepadanya sebagai tanda terima kasih. Mendengar hal itu wajah nenek langsung berubah. Ia sadar kakek telah melakukan kesalahan besar. Ia pun segera mengejar kakek, dan memberitahu semua kejadian pagi tadi, serta mendesaknya untuk segera pergi ke kuil dan memohon ampun kepada dewa. Kalau tidak mereka akan mendapat balasan. Namun kakek tetap tidak percaya. Katanya selama menjadi tukang jagal bertahun-tahun, tidak pernah ada makhluk aneh yang mencarinya. Ia pun tetap pergi ke tukang jahit tanpa ragu. Saat menyerahkan kulit musang, tukang jahit melihat ada cahaya aneh di mata musang yang sudah mati itu. Ia pun langsung menolak, dan memperingatkan kakek agar jangan pernah menggunakan kulit itu sebagai pakaian atau syal, kalau tidak bisa membawa bencana. Lalu ia mengusir kakek dari tokonya. Malam harinya, pria itu bermimpi aneh. Dalam mimpinya, kekasihnya berubah menjadi seekor musang, dan hendak membunuhnya. Ia pun terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Keesokan paginya, sang kekasih datang ke rumahnya, dan dengan wajah serius mengatakan bahwa ia bermimpi dirinya berubah menjadi musang, dan membunuh pria itu dengan tangannya sendiri. Mendengar itu pria langsung panik, dan mengatakan bahwa ia juga bermimpi hal yang sama. Kekasihnya pun terkejut bukan main. Namun di detik berikutnya, saat pria itu mengangkat kepala, ia melihat kekasihnya telah berubah wujud menjadi seekor musang. Ia pun langsung berteriak ketakutan, kemudian buru-buru menceritakan semuanya kepada neneknya. Siapa sangka wajah nenek langsung berubah drastis setelah mendengarnya. Ia sadar bahwa musang itu marah dan ingin membalas dendam, demi melindungi keselamatan keluarga. Nenek pun segera mengajaknya menemui seorang dukun sakti. Namun setelah mendengar cerita mereka, dukun itu pun berkata bahwa dirinya tak bisa berbuat apa-apa, karena jika musang hendak membalas dendam, tak ada satupun manusia yang bisa menghentikannya. Malam harinya saat pria itu hendak tidur, ia melihat bayangan hitam melintas di luar jendela. Ia pun langsung ketakutan dan bersembunyi di bawah selimut. Namun setelah terdengar beberapa kali suara anjing menggonggong, situasi menjadi hening. Keesokan harinya saat ia bangun, nenek tiba-tiba membawa kabar duka.